Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Dan di siang hari ini saya berada di Kabupaten Klaten, salah satu tempat wisata religius yang ada di Kabupaten Klaten, yaitu Kompleks Makam Sunan Pandanaran Bayat. Jadi lokasinya untuk komplek makam ini sangatlah mudah. Terletak di tengah antara Yogyakarta dan Solo. Jika dari arah kota Yogyakarta, di pertigaan Bendo Gantungan sebelum masuk kota Klaten, belok ke kanan menuju ke arah Kecamatan Wedi dan Bayat. Dari Jalan Jogja Solo tersebut jarak ke Bayat sekitar 10 km. Demikian pula bila berkendara dari arah kota Solo, setelah melewati kota Klaten, setelah melewati RSUP Suraji Tirtonegoro, Klaten, akan segera menemukan pertigaan Bendo Gantungan. Silahkan untuk belok ke kiri. Dan retribusi tiket masuk untuk tiap orang 2.000, parkir motor roda 2 3.000, parkir mobil 5.000, parkir bus 10.000, dan kota amal atau sumbangan seikhlasnya. Komplek Makam Sunan Pandanaran di Bayat terletak di perbukitan Jabal Kat, 860 mdpl. Untuk mencapai lokasi makam harus mendaki ratusan anak tangga yang cukup melelahkan dari lokasi tempat parkir kendaraan. Namun, jika Anda tak ingin bercapek-capek untuk jalan kaki mendaki anak tangga, ada alternatif lain, yaitu jasa ojek yang akan siap mengantar sampai ke atas dengan melewati jalan melingkar di sisi timur Bukit Jabal Kat, melewati jalan di tengah perkampungan penduduk. Di atas Bukit Jabal Kat terdapat kompleks pemakaman dan sebuah masjid tua yang sampai sekarang masih berfungsi dan digunakan untuk beribadah sholat para peziarah. Dan nantinya ketika pulang, para peziarah bisa membeli oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, yaitu diantaranya geplak wajik, keripik belut, kepelan, rempeyek ikan cetul, dodol jenang, keripik ceker, keripik paru, selondok, getuk, dan lain-lain sebagainya. Sunan Bayat nama lain Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Tembayat, Sunan Pandanaran II atau Wahyu Hidayat, adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa. Meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo, makamnya terletak di Bukit Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula, konon ia menyebarkan agama Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak pada abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya, tetapi semua sepakat bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Arang, putranya
Pangeran Mangkubumi, menggantikannya sebagai Bupati Semarang. Kedua, Al-Kisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok, santren, dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintoro yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijogo dari Kadilangu Demak untuk menyadarkan. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijogo menyadarkan sang bupati. Namun pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintoro ataupun atas kemauan sendiri. Sumber-sumber saling berbeda versi. Didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Solotigo, Boyolali, Mojosongo, Silo Gringging, dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya, yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Silsilah, ada dua versi yang berbeda mengenai ayah Sunan Tembayat. Pertama, ia disebut dari Sunan Pandan Arang I atau Maulana Islam, putra dari Maulana Ishaq, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Kedua, ia disebut sebagai putra dari Pangeran Tumapel bin Sunan Ampel. Di sini kita bisa analisa. Pertama, apakah istri Sunan Tembayat adalah anak dari salah satu dari dua orang itu? Ternyata dalam catatan, ia menikah dengan Nyi Ageng Kaliwungu Kendal, anak dari Bathara Kathong Adipati I Ponorogo, putra dari Brawijaya V. Kedua, ibu Sunan Tembayat menikah dengan dua orang di atas, artinya ada ayah tiri. Ibu dari Sunan Tembayat adalah Sarifah Pasai, adik dari Adipati Unus, putra dari Muhammad Yunus. Sunan Pandanarang I adalah putra dari Maulana Ishaq yang menikah dengan Sarifah Pasa binti Raden Muhammad Yunus dari Jepara, putra seorang mubalek pendatang dari Persia yang dikenal dengan sebutan Syekh Khaliful Idrus. Abdul Khalik Al-Idrus bin Syekh Muhammad Al-Si wafat di Persia, bin Syekh Abdul Muhyi Al-Khairi wafat di Palestina, bin Syekh Muhammad Akbar Al-Ansari wafat di Madinah, bin Syekh Abdul Wahab wafat di Mekah, bin Syekh Yusuf Al-Muhrawi wafat di Persia, bin Imam Besar Hadrau Maut Syekh Muhammad Al-Faqih Al-Mukhadam
Tidak diketahui anak lain dari Pandanarang I kecuali Sunan Bayat. Akan tetapi dari jalur Pangeran Tumapel, Sunan Bayat memiliki kakak yaitu Sayyid Khulkhum Wodgeleh atau Adipati kedua Ponorogo. Sayyid Khulkhum ini menikah dengan anak Bathara Katong dan kemudian menggantikan mertuanya atau Bathara Katong sebagai Adipati Ponorogo. Sumber dari Wikipedia.
Demikian para pemirsa, video saya kali ini dari Komplek Makam Sunan Pandanaran Bayat. Semoga bisa menjadikan hiburan dan bisa dijadikan referensi untuk berwisata religi. Dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.